pembahasan benih-benih hakikat. Benih-benih hakikat ini ditulis oleh Said Nursi. Sebetulnya benih-benih hakikat ini ditulis oleh Said Nursi sebelum penulisan maktubat ini. Jadi semacam kata-kata bijak yang menjelaskan pokok-pokok pembahasan dalam Risalah Nur. Mari kita lanjutkan insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. 78. Bagi yang pegang bukunya 813 halaman ya. Andai tidak ada syurga, tentu neraka tidak menyiksa. Saya baca lagi. Andai tidak ada syurga, tentu neraka tidak menyiksa. Ya. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya apa ini ya? Di berbagai tempat Ustaz Said mengatakan sesuatu itu akan diketahui dengan kebalikannya. Ketika ada hawa panas, kita baru merasakan nikmatnya dingin. Nikmatnya dingin ya. Ya. Butuh kita ya. Betul. Terus ketika lapar baru merasakan nikmatnya makanan. Jadi sesuatu itu diketahui dengan kebalikannya. Dalam hal ini tentu ketika orang dimasukkan dalam neraka akan mendapatkan penyiksaan dan akan menderita juga. Namun ketika dia melihat diperlihatkan surga, nikmatnya surga, dia tambah menderita lagi. Karena dengan perasaan ini ada teman saya, ada keluarga saya masuk surga, tapi saya ini ada di neraka. Jadi dia akan bertambah penderitaannya ketika melihat surga. Kira-kira maknanya begitu. 79. Ketika zaman semakin menua, Al-Quran justru semakin mudah dan semakin jelas pula rambu-rambunya. Sebagaimana cahaya tampak seperti api, kadangkala balawa yang sangat kuat tampak seperti mubalaghah, kiasan yang berlebihan gitu ya. Nah, ketika zaman semakin menua, Al-Quran justru semakin mudah, semakin jelas pula rambu-rambunya. Ustaz Nursi di dalam bukunya Al-Kalimat, pembahasan kemujizatan Al-Quran, salah satu keunggulan Al-Quran beliau membahas syababiyah, kesegaran. Jadi ininya tema-temanya atau pembahasannya atau prinsip-prinsip Al-Quran itu tidak menua seperti prinsip-prinsipnya manusia gitu ya. Ya. Bisa saya memberikan contoh umpamanya fungsi zakat umpamanya. Itu kan menjadi penyeimbang antara masyarakat yang miskin dengan masyarakat yang kaya. Dan prinsip-prinsip Al-Quran seperti itu. Jadi tidak menua, tapi selalu dibutuhkan, selalu bisa dipraktikkan insyaallah. 80. Derajat panas tergantung dengan hawa dingin yang ada. Tingkat keindahan tergantung dari keburukan yang ada. Adapun kudrat ilahi yang azali bersifat asli, mandiri, melekat pada zatnya. Karena itu ia tidak dimasuki oleh kelemahan, sehingga tidak ada tingkatan di dalamnya, segala sesuatu sama baginya. Nah, ini seperti poin di 78 itu. Derajat panas tergantung dengan hawa dingin yang ada. Tingkat keindahan tergantung dari keburukan yang ada. Kita melihat ada keindahan, ada keburukan, kita bisa membedakan keunggulan keindahan itu. Tapi bagi Allah, sifat-sifat Allah itu bersifat asli, mandiri dan melekat pada zatnya. Jadi tidak ada tingkatan. Bagi manusia ada tingkatan kesulitan ketika berbuat sesuatu sesuai dengan kemampuan kita. Ada yang kita berbuat dengan mudah, ada juga yang berbuat dengan sangat sulit. Tapi bagi kekuasaan Allah, ya, bagi kudrah Allah itu tidak ada yang beda. Yang besar, yang kecil, ya, sama aja bagi kekuasaan Allah. Tidak ada tingkatan. Kalau manusia beda, ada tingkatannya. Baik, poin
Berikutnya 81. Ya. Bayangan mentari yang merupakan manifestasi dari curahannya menjelaskan identitas yang sama di permukaan laut dan setiap tetesannya. Baik. Ada matahari yang asli, ada zatnya ya, ada juga bayangannya. Tapi esensi matahari itu ya, meskipun tidak 100% berada pada juga tetesannya. Umpamanya sinarnya memantulkan, ada juga di tetesannya itu ada sinar gitu. Dan ada bayangannya itu. 82. Ya. Kehidupan termasuk manifestasi dari tauhid yang berujung pada keesaan. Kehidupan termasuk Manifestasi dari tauhid ya. yang berujung pada keesaan. Ya. Artinya kehidupan itu sendiri memperlihatkan, menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di tempat lain Ustaz Said Nursi menjelaskan bahwa biasanya di alam ini sesuatu itu berada, muncul melalui perantaraan sebab. Umpamanya buah apel ada karena ada pohonnya, gitu, melalui perantara. Ya, gitu. Kata Ustaz Said Nursi, kalau kehidupan sendiri, ya tidak ada perantaranya, langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya. Umpamanya manusia itu diciptakan dari setetes air ya, setetes sperma itu. Tapi itu kan tidak punya kehidupan kan? Oke, itu kalau organ tubuhnya segala macam itu berasal berkembang dari situ. Fisiknya Ya, dia. fisiknya, secara fisiknya berkembang dari situ. Tapi kehidupannya dari mana? Kehidupannya dari mana? Tetap dari Allah ya. Iya, dari Allah. Itu tidak apa namanya, tidak melalui perantaraan sebab langsung. Sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kehidupan itu satu bukti yang sangat jelas dari keesaan Allah, untuk keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk juga yang kita alami di Indonesia gitu ya. Ini orang mulai tersentak ketika misalnya ada bencana di Palu, bencana di ini keesaan Allah. Ini keesaan Allah gitu misalnya ya. Oke. Kehidupan termasuk manifestasi dari tauhid yang berujung pada keesaan ya. Baik, kita ke 83. Ini poin benih ke 83. Ya, 83. Selama sosok wali di tengah manusia, waktu mustajab di hari Jumat, Lailatul Qadar di bulan Ramadan, nama Allah yang paling agung di antara Asmaul Husna, serta ajal pada usia tidak diketahui, maka ia akan terus bernilai dan berguna bagi seluruh individu. Jadi ada sosok wali, kan kita tidak tahu siapa yang sosok wali yang sebenarnya. Iya. Waktu mustajab pada hari Jumat, nggak tahu kita. Tidak tahu. Walaupun Jumatnya kita tahu gitu kan. Ya, yang jelas di Jumat ada waktu mustajab. Meskipun ada sebagian ulama mengatakan itu setelah asar, ada dia bilang antara waktu sholat Jumat ya gitu dan sebagainya ya, banyak penafsiran. Tapi waktu yang pasnya itu kita tidak tahu. Ya. Sehingga itu menjadi bernilai. Iya, itu maksudnya kita mengejar waktu itu, mengejar waktu itu pada Jumatnya ya. Jadi bernilai sangat. Betul. Tapi kalau jelas umpamanya dalam hadis mengatakan jam sekian itu bagi kita jadi biasa-biasa aja. Tapi kalau tidak ditentukan itu jadi sangat bernilai. Termasuk juga Lailatul Qadar ya. Iya, sama juga Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Dari awal Ramadan sampai akhir. Kalau umpamanya dalam hadis disebutkan Lailatul Qadar itu malam ke-27 umpamanya. Memang ada juga riwayat memang untuk 27, tapi ada juga yang jelas riwayatnya 10 malam terakhir, khususnya malam-malam ganjil. Dengan tidak ditentukannya pada malam tertentu, itu jadi bernilai. Maksudnya kita mengejar-ngejar itu. Iya, menilai Lailatul Qadar menjadi penting ya. Penting gitu ya, kita mencari-cari itu. Oke. Termasuk juga nama Allah yang paling agung di antara Asmaul Husna. Yang mana ini ya? Semuanya. Azam ya, disebut Ismul Azam, dan menurut ulama memang berbeda-beda. Kayak Imam Hanafi mengatakan Ismul Azam Al-Adl dan Al-Hakam, keadilan dan kejaksanaan. Ya. Menurut Abdul Qadir Al-Jailani Al-Hayy. Ya, menurut Imam Ali radhiyallahu anhu itu Al-Quddus, Al-Adil, Al-Fard, Al-Hayy, Al-Qayyum.
Ustaz Sanusi juga mengambil itu pendapat itu. Pendapat yang mana? Yang dengan Imam Ali. Imam Ali. Ya, 6 nama itu termasuk Asmaul. Sehingga ya semuanya tentu Asmaul Husna penting, tapi Ismul Azam mana Ismul Azamnya ini, jadi kita cari kita. Jadi penting. Iya, dia akan terus bernilai ya dan berguna bagi seluruh individu ya, begitu ya. Ajal juga begitu, asal ajal pada usia tidak tahu kita. maka akan terus bernilai. Dan di bawahnya ada penjelasan 20 tahun dari usia yang misteri lebih baik daripada 1000 tahun dari usia yang ujungnya sudah diketahui. 20 tahun dari usia yang misteri ya. Karena kapan ajal tiba kita tidak tahu. Tapi kalau 100 tahun dikasih umpama jatah itu manusia 100 tahun. Ya mati udah. Wah, kalau sudah 90 tahun itu pasti sudah ini hidupnya itu tidak tenang itu. Sudah makin dekat dengan kematian gitu. Bisa jadi sebelum kematian waktunya tiba itu dia sudah ini sudah maka orang akan menilai usia itu sangat penting sebelum masa tua, sebelum masa ini gitu ya. Iya betul. Itu menjadi bernilai ya buat masa-masa ketika usia masih ada. Baiklah, itu poin 83 sangat penting bagi kehidupan kita ya. Kemudian 84 sekarang. 84, akibat dari maksiat di dunia menjadi petunjuk atas adanya hukuman di akhirat. Ya. Akibat dari maksiat di dunia ini menjadi petunjuk atas adanya hukuman di akhirat. Ya, betul sekali. Itu di mana-mana banyak tempat Ustaz Sanusi jelaskan bahwa akibat dari maksiat itu manusia menderita juga di dunia sebenarnya. Ada efek di dunia. Efeknya di dunia itu menunjukkan sebenarnya ada hukuman di akhirat. Hukuman di akhirat. Orang pemakai jadi pecandu narkoba, misalnya, dia rugi juga di dunia. Ya. Dia mendapatkan penyakit, harus direhabilitasi, terus uangnya banyak keluar, jadi menderita sebetulnya. Normal gitu ya? Iya, menderita. Nah, apalagi di akhirat akan ada hukuman juga. Baik, jadi akibat dari maksiat di dunia ini menjadi petunjuk adanya hukuman di akhirat. Iya, umpamanya orang melakukan zina, ya menderita juga, baik laki-laki maupun perempuan. Apalagi perempuan ya kalau dia hamil di dunia ya. Itu nah, jadi segala maksiat ya, bentuk maksiat itu Ustaz ya, sebetulnya kalau orang bilang pasti nanti Ustaz Sanusi juga menyatakan pasti nanti hukumannya ada juga di akhirat ya. Betul. Nah, nanti ketemu dia hukuman di akhirat ya. Baik, 85 sekarang. 85, rezeki sangat penting dalam pandangan kudrat ilahi sama seperti pentingnya kehidupan. Kudrat ilahi atau kekuasaan Allah mengeluarkan rezeki lalu takdir membungkusnya dengan pakaian tertentu. Perhatian Allah memelihara dan menjaganya. Kehidupan telah diatur sedemikian rupa, dengan kata lain telah digariskan. Sementara rezeki tidak didapat seketika, tapi berangsur-angsur tersebar dan membuat orang berpikir. Tidak ada yang mati karena lapar, sebab seseorang tidak mungkin mati sebelum menghabiskan seluruh bahan yang tersimpan di tubuh. Jadi sebab kematian adalah sakit yang berasal dari sikap meninggalkan kebiasaan, bukan karena tidak ada rezeki. Jadi sebab kematian itu bukan karena nggak ada rezeki ya? Bukan, ya, atau bukan kelaparan sebenarnya. Bukan kelaparan, tapi sikapnya meninggalkan kebiasaan. Ya, jadi itu di Ustaz Sanusi ini menjelaskan di buku Al-Lama'at ya. Beliau jelaskan biasanya sih kalau manusia itu tidak makan, tidak minum, itu bisa hidup 40 hari katanya. Karena lemak yang tersimpan dalam tubuhnya cukup itu sebetulnya mencukupi. Begitu. Tapi manusia umpamanya tidak makan, pasti mulai kesakitan karena kebiasaannya itu setiap hari makan. Iya. Seperti kita puasa Ramadan ya sebetulnya ya. Kebiasaannya karena makan itu. Jadi orang yang meninggal akibat kelaparan itu bukan kelaparannya, karena meninggalkan kebiasaan itu menyebabkan dia jadi sakit. Oke, jadi karena kebiasaannya ya, coba dibiasakan nggak makan-makan. Ya kan orang pagi sore aja gitu ya. Para wali terdahulu kan salah satu praktiknya mereka itu lapar. Ya, betul. Makannya sedikit sekali. Iya, saya heran juga. Tapi kenapa kuat ya? Iya, kalau rohaninya kuat. Ya, tadi tidak meninggalkan kebiasaan. Maksudnya kelaparan itu mereka membiasakan lapar itu. Meninggalkan kebiasaan seperti orang-orang yang makan mulu ya. Iya.
Oke, kemudian sekarang tadi poin berapa? 85, sekarang 86. 86 ya. Ya. Soal rezeki juga ini ya. Iya betul. 86, rezeki binatang buas pemakan daging adalah bangkai binatang yang tak terhingga jumlahnya. Ketika memakan rezekinya, pada waktu bersamaan ia juga membersihkan permukaan bumi. Jadi rezeki binatang buas pemakan daging itu adalah bangkai binatang yang tidak terhingga jumlahnya. Ketika memakan rezekinya, pada waktu bersamaan ia akan juga membersihkan permukaan bumi. Jadi ya. ada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada siklus ya sepertinya. Iya, siklus itu. Ada sistem ekologi yang luar biasa, ekosistem yang ya. Diciptakan oleh Allah. Ada binatang yang mati, tapi ada binatang lain datang menjadi rezeki dia bangkai itu, sekaligus juga membersihkan. Iya betul. Ya, semacam mikroba begitu ya. Iya betul. Dia membersihkan bangkai-bangkai itu ya. Betul. Baik. Itu rezeki juga gitu kan. Betul, Rezeki pemakan apa tadi? Binatang buas pemakan daging pun ada ya. Iya betul. Tentunya. Baiklah, Ustaz, kita akan break dulu ya. Setelah ini kita lanjutkan lagi. Masih ini ada beberapa poin yang kaitannya dengan rezeki. Kenapa? Karena kita juga selalu ingin dapatkan rezeki ya. Betul. Jadi ini dibahas juga oleh Ustaz Said Nursi. Tapi kita break dulu sesaat. Yang kemana-mana Anda masih bersama dengan Salam Pagi 95,5 Rasa Konten.